Teknologi membongkar kitab dongeng, membongkar kitab-kitab palsu. Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, untuk kawanku semuanya dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Dengan adanya teknologi, ini sangat membantu sekali untuk membongkar ajaran-ajaran palsu, kitab-kitab palsu, atau kitab dongeng ya, atau ajaran-ajaran dongeng. Nah, mari terlebih dahulu kita baca firman Tuhan. Injil Lukas pasal ke-12 ayat kedua. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Injil Markus pasal keempat ayat ke-22. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Nah, kalau mungkin zaman dulu ya, teknologi masih belum secanggih ini ya. Orang-orang dibohongi, ditipu dengan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran dongeng itu masih bisa. Tetapi kalau zaman sekarang 2023 orang masih bisa dibohongi, didongeng-dongengin. Nah, ini kelewatan sekali. Contoh ya. Mungkin mengenai kalau dulu ya, mungkin mengenai gerhana gitu ya. Karena keterbatasan pengetahuan, mungkin orang yang di pelosok-pelosok ini nggak sekolah, tidak mengenal pendidikan, kemudian teknologi nggak secanggih sekarang ini. Mungkin kalau dikasih cerita, oh gerhana bulan atau gerhana matahari ini, matahari atau bulannya ini lagi dimakan apa ya? Dimakan raksasa, kemudian kita harus melakukan ritual-ritual apa. Mungkin masih bisa percaya, karena keterbatasan pengetahuan. Dan kita nggak ada teknologi yang membuat kita tahu penyebabnya apa sih. Nah, kemudian kalau kita mau belajar, kemudian adanya teknologi di zaman sekarang, kita tinggal ketik di Google gerhana bulan gitu ya, gerhana bulan. Nanti ada muncul gambarnya, gambar ilustrasi gerhana bulan itu seperti apa. Jadi bukan karena dimakan raksasa. Dan kita bisa baca juga secara lengkapnya. Contoh gerhana bulan ditambahi adalah itu ya. Adalah. Gerhana bulan adalah, nah ini kan langsung muncul di sini. Gerhana bulan merupakan sebuah fenomena alam yang terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi dan seterusnya. Nah, ini bisa untuk kita ketahui apa sih penyebabnya ini bulan kok jadi gelap, matahari kok jadi gelap gulita yang sebelumnya terang kan gitu. Kalau orang nggak ngerti, oh ini dimakan raksasa atau dimakan alien kan mungkin begitu. Nah, kemudian mengenai ajaran-ajaran, contoh ya di kekristenan, mungkin mengenai peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Ini kalau orang masih bisa dibohong-bohongi, mungkin oh Yesus ini nggak disalibkan, tetapi apa dan lain sebagainya. Wah ini benar-benar kelewatan gitu loh. Karena ini sejarah fakta gitu loh. Fakta sejarah kemudian mau dilawan dengan cerita-cerita dongeng atau ajaran-ajaran palsu dongeng ini nggak bisa gitu loh. Jadi kalau kita mau cek peninggalan sejarahnya apa, ini bisa ketik di Google saja akan muncul gitu loh. Mengenai peristiwa penyaliban. Contoh diketik saja di Google gini ya. Penyaliban Yesus. Search di Google. Nanti akan muncul di sini. Nah, kemudian ada ayat-ayatnya di 1 Korintus, di Yesaya, ini di perjanjian
lama nubuatannya Yesus Kristus akan disalibkan, kemudian penggenapannya di perjanjian baru. Ini sangat jelas gitu loh. Peristiwa penyaliban Yesus itu seperti apa. Dan saat itu, di zaman itu, yang menjabat siapa pemimpinnya di situ. Kemudian siapa sih orang-orang yang menyalibkan. Siapa saksinya, siapa yang menyaksikan dan lain sebagainya. Itu akan muncul semua gitu loh. Ini nggak bisa ditutup-tutupin atau dihilangkan yang namanya sejarah ini nggak bisa. Gitu. Nah, seperti yang tertulis di dalam kitab suci, firman Tuhan ini. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Jadi ajaran dongeng, ajaran-ajaran palsu seperti apa, mau ditutupin seperti apapun, pasti akan terkuak gitu loh. Semua pasti akan terkuak. Semakin lama orang ini bukan semakin bodoh, tetapi semakin pintar. Dan teknologi semakin lama akan semakin canggih, bukannya semakin primitif gitu loh. Jadi semakin orang pintar ini kalau diajarin tentang primitif ya orang akan menolak, akan mengerti nanti. Di zaman sekarang orang memiliki HP, ada internet, bisa ketik Google. Kalau orang itu mau pintar, orang itu mau mengecek kebenaran, kan gitu. Tetapi kalau orang-orang memang ingin tidak mengerti, orang-orang itu memang nggak mau tahu, dan memang suka untuk dibodohi, dan memang menerima untuk menjadi bodoh atau tidak tahu, ya itu sih parah kalau gitu. Oke? Nah, jadi semuanya itu akan terkuak gitu. Pasti akan terkuak. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Nah, firman Tuhan ini kekal, semuanya pasti akan terjadi gitu loh. Oke? Nah, mungkin cukup sekian dulu video singkat kita kali ini. Semoga teman-teman semuanya terberkati dan semuanya itu mau belajar. Belajar apa? Belajar untuk menerima kebenaran. Silahkan cek faktanya. Nah itu, silahkan cek sendiri faktanya itu seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, baik kawan, terima kasih sudah nonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita, Yesus Kristus, beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.